Bikin video YouTube itu susah. Dari mulai perencanaan, syuting, edit video, sampai bikin thumbnail, semuanya sangat menyita waktu dan tenaga. Tapi setelah berjam-jam edit sampai kepala pusing, video akhirnya beres, siap untuk diupload. Masalahnya, jadi YouTuber itu bukan hanya sekedar membuat konten, tapi ada sisi lain yang harus dimengerti. Dan untuk mendapatkan view, harus dimulai dengan impression. Seorang viewer bisa menemukan banyak video di beranda, bagian suggested video, atau dengan melakukan pencarian. Jika thumbnail video kita muncul di salah satu tempat tersebut, maka viewer akan bisa menemukan video kita. Dan inilah yang dinamakan impression, yaitu seberapa banyak thumbnail dari sebuah video ditampilkan di YouTube. Entah itu ditampilkan di beranda, suggested, penelusuran, atau halaman lainnya. Semakin besar jumlah impression yang didapat, semakin besar pula kesempatan sebuah video untuk mendapatkan view yang tinggi. Jadi kalau video kalian kurang mendapatkan view, penyebab utamanya karena video tersebut tidak mendapatkan banyak impression. Dalam kata lain, videonya hanya ditemukan oleh sedikit viewer, atau bahkan sama sekali tidak ada viewer yang menemukan. Ibaratnya, YouTube itu adalah lautan konten yang luas, dan video kita berada di dasar lautan yang paling dalam sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Agar bisa terlihat, kita harus berusaha untuk memunculkan video tersebut ke permukaan YouTube. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memiliki gambaran mengenai cara algoritma YouTube bekerja. Tugas utama dari algoritma YouTube itu adalah mencarikan video yang relevan untuk viewer, bukan mencarikan viewer untuk sebuah video. Dan hal ini dikatakan langsung oleh YouTube. Di sini dikatakan juga, buatlah video yang membuat penonton Anda senang. Jadi jika sebuah video mampu memuaskan viewer, maka video tersebut akan mendapatkan lebih banyak impression. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah optimasi metadata video. Dengan mengoptimasi metadata yang relevan dengan isi video, algoritma YouTube akan lebih mengerti topik dari video tersebut. Di saat ada viewer yang mencari video dengan topik tersebut, maka videonya bisa muncul di hasil penelusuran dan terlihat oleh viewer. Jadi kita harus memastikan topik video yang kita pilih adalah topik yang sering dicari oleh viewer. Semakin banyak viewer yang mencari topik tersebut, semakin besar kesempatan yang dimiliki sebuah video untuk mendapat view yang tinggi. Hasil penelusuran adalah salah satu permukaan YouTube yang wajib ditarget oleh seorang YouTuber pemula agar bisa mendapatkan view. Sedangkan permukaan lainnya yang merupakan dua sumber view terbesar, yaitu beranda dan suggested, lebih sulit untuk ditarget. Kalau kita lihat video-video yang ada di beranda, kebanyakan adalah video-video dari channel yang sudah berkembang. Jadi sebagai langkah awal untuk channel kecil, target dulu halaman penelusuran YouTube. Jika sudah berhasil dan subscriber mulai bertambah, baru kita bisa merapat ke suggested dan beranda. Saat viewer melakukan pencarian di YouTube, channel video yang muncul bukan hanya dari channel kita. Ini berarti selalu ada persaingan dari channel-channel lain. Kebanyakan viewer biasanya lebih memilih untuk menonton video yang berada di posisi atas yang thumbnailnya menarik perhatian mereka. Jadi kita juga harus bisa membuat thumbnail dan title video yang mampu menarik perhatian orang. Memiliki kemampuan dalam membuat video yang bagus bisa jadi percuma kalau kita tidak bisa membuat thumbnail yang bisa menarik perhatian viewer. Viewer yang melihat belum tentu mau ngeklik dan menonton videonya. Jadi optimasi metadata itu hanya memberikan tambahan info untuk algoritma YouTube. Tapi kalau CTR-nya bagus, videonya akan mendapatkan view. Dan jika video tersebut dianggap bisa memberikan kepuasan, maka akan direkomendasikan lagi kepada viewer-viewer lain sehingga impressionnya pun bisa terus bertambah. Salah satu kesalahan fatal yang jangan sampai dilakukan adalah melakukan clickbait. Di thumbnail ada gambar cewek seksi, tapi isi videonya burung semua. Kalau melakukan clickbait, viewer mungkin bakal tertarik nonton karena melihat thumbnailnya, tapi pas nonton bakal kecewa karena isi videonya tidak sesuai janji. Untuk video-video yang sama sekali tidak memberikan kepuasan, kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan sebagai video yang direkomendasikan. Ada beberapa, termasuk likes, comments, dan juga average duration, yaitu seberapa lama rata-rata viewer menghabiskan waktu untuk menonton video tersebut. Selain itu, algoritma itu pun akan menilai hal-hal yang lain. Salah satu contohnya jika ada viewer yang memberikan masukan bahwa ia tidak tertarik dengan videonya, maka bisa mempengaruhi nilai kepuasan. Dan YouTube pun sesekali akan menampilkan survei terhadap suatu video. Jawaban yang diberikan viewer di survei ini pun bisa mempengaruhi nilai kepuasan. Watch time atau jam tayang adalah salah satu metrik yang dianggap penting oleh algoritma YouTube. Untuk lebih mengerti, mari kita lakukan perbandingan. Jika video A berdurasi 5 menit dan memiliki average duration 2 menit 50 detik, artinya rata-rata viewer menonton sampai 50% dari total durasi. Sedangkan video B memiliki durasi 8 menit, tapi rata-rata viewer hanya menonton 20% dari total durasi. Berarti average durationnya hanya sekitar 1 menit 36 detik. Video manakah yang memiliki potensi lebih besar untuk direkomendasikan algoritma YouTube? Jawabannya adalah video A. Walaupun durasinya lebih pendek, tapi average duration video A lebih tinggi, sehingga watch time-nya pun akan lebih tinggi. Artinya, video A dinilai bisa memberi kepuasan lebih dibandingkan video B. YouTube akan membandingkan video kalian dengan video-video dari channel lain yang topiknya sama atau mirip. Jadi pelajari juga apa kelebihan dan kekurangan channel-channel lain agar kalian bisa membuat thumbnail dan video yang lebih baik. Kembangkan terus kemampuan kalian dalam membuat video, baik dari segi kualitas gambar dan audio, dan juga alur cerita serta editingnya. Tentunya untuk meningkatkan skill dalam membuat video itu perlu waktu. Jadi terus bikin video-video baru sekalian sambil mengasah skill. Biasanya setelah upload sekitar 20-30 video, perkembangan channel itu baru mulai terasa meningkat.
Coba saja kalian lihat channel-channel yang sudah berkembang, rata-rata mereka sudah mengupload lebih dari 40 video. Ada juga yang sudah ratusan dan bahkan ribuan video. Setiap bikin video, riset dulu topiknya dan pastikan ada peminatnya. Buat video dan thumbnail semenarik mungkin, lalu lakukan optimasi metadata. Dan agar channel lebih cepat ramai, gunakan strategi binge watch. Binge watch itu adalah momen di saat seorang viewer nonton lebih dari satu video di channel kita secara maraton. Jadi selalu buat video yang topiknya berkaitan satu sama lain. Bukan berarti harus sama persis atau berseri, tapi topiknya tidak jauh melenceng. Kalau kalian familiar dengan film-film MCU, semuanya berkaitan walaupun cerita dari masing-masing filmnya itu berbeda. Tapi ada satu dua hal yang mengaitkan film-filmnya. Dan kita pun tidak harus menonton film-filmnya secara berurutan. Kita tetap bisa mengerti saat nonton film Thor tanpa harus nonton film Iron Man dulu. Viewer di YouTube itu tidak akan menemukan video kita berdasarkan urutan upload. Jadi video-videonya harus berkaitan, tapi tidak harus ditonton secara berurut. Selanjutnya, kalian pasang link ke video-video yang berkaitan di deskripsi video kalian. Di setiap akhir video, pasang juga end screen ke video yang topiknya berkaitan. Kalian pun bisa memasang link video di komen, terus pin komennya seperti ini. Dan jangan lupa untuk pastikan selalu melakukan optimasi metadata di setiap video. Kalau video di channel kalian sudah mulai banyak, video-video tersebut akan memiliki metadata yang mirip karena topiknya saling berkaitan. Dan YouTube akan mulai memasang video-video dari channel kalian di bagian suggested. Jangan lupa untuk selalu cek YouTube Analytics agar kita bisa tahu apa yang bekerja dan apa yang tidak bekerja untuk channel kita. Sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau view-nya sedikit, jangan langsung berkecil hati. Tapi perhatikan performa video kalian, terutama CTR, average video duration, dan juga watch time.